Santri ketika dibangunkan oleh pengurus, ada yang nyumpet bae anjing. Bersembunyi. Santri ketika dibangunkan oleh pengurus, ada yang bersembunyi di kamar mandi, ada yang sembunyi di balik lemari, ada yang bersembunyi di balik selimut, dan lain sebagainya. Apakah Anda tahu apa alasan santri melaksanakan hal demikian? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Durun Hafiz. Bagi kalian ataupun siapapun yang baru melihat video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, karena kalian akan mendapatkan info-info yang menarik seputar pondok pesantren, keseruan pondok pesantren, ataupun kehidupan santri dan lain sebagainya. Oke, di awal video tadi kita diperlihatkan seorang pengurus pesantren membangunkan santri yang sedang tidur, dan mereka itu memperlihatkan kondisi-kondisinya. Ada yang bersembunyi di balik lemari, ada yang bersembunyi di balik WC, ada yang bersembunyi di selimut, ada yang bersembunyi di kamar mandi, dan lain sebagainya. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang sudah biasa ataupun kegiatan-kegiatan yang memang sudah tidak aneh lagi yang berada di pondok pesantren. Sekarang kita ataupun kalian mungkin yang baru melihat video ini, yang baru melihat keseruan santri, kok sampai seperti itu gitu? Kok bisa sampai-sampai bersembunyi di WC, bersembunyi di balik lemari untuk tidak dibangunkan oleh pengurus? Ini adalah jawaban saya pribadi, jawaban yang pernah saya rasakan. Mengapa demikian? Di pesantren, santri itu 2 kali 24 jam tenaganya, otaknya, pikirannya selalu dikuras. Entah itu dikuras untuk menghafal, dikuras untuk Quran, dan lain sebagainya. Intinya digunakan untuk kebaikan-kebaikan ataupun kegiatan-kegiatan yang sudah tertata di pondok pesantren. Nah, ketika subuh ataupun ketika dibangunkan oleh pengurus, bukan hal yang aneh lagi. Dia itu merasakan ngantuk, merasakan kecapean. Akan tetapi pengurus tetap harus membangunkannya. Sampai-sampai biasanya ada yang diguyur, ada yang dicengkeweng, ada yang dikepret, dan lain sebagainya. Mengapa di video tersebut di balik lemari dan di kamar mandi adalah menjadi tempat persembunyian mereka? Dikarenakan seperti ini, di balik lemari biasanya seseorang tidak akan terlihat, dan di balik lemari juga biasanya pengurus tidak keyeng ataupun tidak ingin ataupun malas untuk mengecek satu persatu. Lalu kamar mandi itu adalah tempat terakhir ataupun ujung tombak ketika santri sudah pol-polan sangat ngantuk, harus pergi kemana lagi. Apabila pergi ke masjid belum wudhu, apabila pergi ke tempat lain memang masih ngantuk, dan akhirnya yang terakhir adalah solusi, yaitu kamar mandi. Lalu apa yang dia lakukan di kamar mandi? Mandi, wudhu? Tidak kawan, dia tidur lagi. Tidur lagi. Bahkan seorang santri bisa tidur sambil jongkok di WC. Kok bisa gitu ya? Tapi saya belum pernah melaksanakan, insya Allah. Kok insya Allah anjing? Biasanya teman saya ada, namanya itu Tapi bohong. Doman. Mungkin santri yang lain juga ada yang demikian, dikarenakan saking ngantuknya
sampai-sampai tidak mengetahui, tidak sadar bahwa ini adalah WC. Jadi udah tidur saja. Jadi di sini saya hanya sekedar bercerita, saya hanya sekedar mengungkapkan dan membuka keseruan-keseruan di pondok pesantren, dan semoga Anda yang melihat video ini bisa terhibur dan bisa beranggap bahwa hidup di pondok pesantren itu sangatlah seru. Hidup di pondok pesantren itu sangatlah menyenangkan, seru, dan insya Allah akan menjadikan manfaat bagi kita. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya guys, silahkan Anda yang mau request video santri ataupun keseruan santri bisa request dan komen di kolom komentar. Insya Allah kalau misalkan ada kesempatan nanti saya bahas. Sekian.